PT Shell Indonesia resmi menjual bisnis SPBU miliknya kepada Citadel Pacific Limited dan Cefas Group. Adapun jumlah SPBU Shell di Indonesia yang akan dioperasikan Citadel Pacific Limited dan Cefas Group berjumlah 200 outlet. Informasi tersebut menjadi fokus kabarbursa.com. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita akan ngobrol bareng redaktur kabarbursa.com Pramirvan Datu. Halo Pram, apa kabar? Baik lah. Oke, selamat sore. Selamat sore. Silahkan boleh menyapa sahabat kabar bursa di luar sana. Selamat sore, sahabat-sahabat kabar bursa dimanapun Anda berada. Iya, Pram, ini menarik sekali ya, karena tampaknya kemasan informasi terkait SPBU Shell yang akan dijual ini menjadi salah satu topik terhangat di kabarbursa.com. Nah, kira-kira apa sih kemasan informasi SPBU Shell di seluruh Indonesia yang akan dijual ini? Kalau dari kami redaksi melihatnya ini adalah salah satu aksi korporasi yang sangat menarik gitu ya. Ketika ada satu perusahaan nasional dan perusahaan asing atau perusahaan luar dari Indonesia berkolaborasi untuk mengakuisisi sel di Indonesia. Dan kalau kita lihat nama-nama yang memang mengambil alih ini memang punya rekam jejak yang baik di sektor energi sendiri gitu. Ketika Citadel tadi yang berasal dari pemilik dari Filipina dan Kanada itu memang punya rekam mengakuisisi Shell di beberapa negara. Jadi secara proyeksi mereka sudah jadi pemain lama ya. Jadi ada lebih menariknya lagi, ini masih seksi lah ya istilahnya bisnis di sektor migas itu sendiri gitu. Di mana migas kita memang masih dalam tanda kutip quote and quote masih dimonopoli oleh Pertamina. Jadi ini ada penyeimbang antara perusahaan nasional dengan kolaborasi dua negara ini tadi perusahaannya, Citadel dan Cefas. Jadi kalau misalnya dilihat akuisisi SPBU Shell ini sendiri sebenarnya menggegerkan investor nggak sih? Kalau misalnya lihat dari profil dari Citadel sendiri kan sebenarnya sudah pemain lama begitu ya. Apakah ini sebenarnya justru angin segar atau untuk pembaruan Shell sendiri? Ya, kalau untuk dari segi bisnis ini bisa jadi opsi ya, pilihan di mana ketika kita tahu semua ketika Pertamina kemarin sempat tertimpa kasus soal BBM oplosan itu, jadi memang masyarakat berbondong-bondong pindah ke kompetitor lah ya. Ketika ada Shell menjadi pilihan utama. Kalau dilihat sih sebetulnya secara hospitality, secara pelayanan lebih baik di Shell itu sendiri sebetulnya ya. Kalau dari pengalaman pribadi gitu, ketika kita masuk di Shell, jadi kita ditawarkan satu program tuh yang emang nggak pernah bisa lupa ya. Ketika masuk dibersihin kacanya, hanya sesimpel itu, tapi itu bisa sangat merubah penilaian soal ngisi di tempat ini aja gitu ya, secara konsumsi gitu ya. Jadi ini sih sebetulnya jadi gebrakan baru ya di industri migas itu sendiri. Tapi meskipun sebenarnya sudah ada statement juga dari pihak Shell bahwa akuisisi ini tidak akan menjatuhkan kualitas begitu ya, justru Shell tetap akan dengan kualitas pelayanannya dan juga jasa-jasa servisnya seperti itu. Iya, tapi kalau misalnya untuk lebih lengkapnya tentu kita bisa melihatnya di mana nih, Pak? Di kabarbursa.com tentunya untuk lebih lengkapnya dan bagaimana penjelasan dan kepemilikan atau aksi korporasi akuisisi Shell itu sendiri. Semuanya lengkap ada di kabarbursa.com. Jadi langsung aja klik dan ke situsnya kabarbursa.com. Oke, menarik sekali. Nah, selain akuisisi Shell ini, apa sih yang menjadi pencarian top para sahabat kabar bursa nih sepanjang hari ini? Kalau kita lihat di sini ada berita soal salah satu emiten AMDK ya, industri kemasan air mineral dalam kemasan Cleo. Berjudul beritanya Cleo ekspansi 3 pabrik baru dan bagikan saham bonus kepada para investor. Jadi itu yang paling menarik dan paling dibaca secara utuh untuk teman-teman sahabat kabar bursa. Jadi kalau mau lihat langsung bisa juga langsung
klik ke websitenya. Oke, baik. Terima kasih, Pram. Dan mungkin sahabat Kabar Bursa yang ingin langsung melihat seperti apa analisis dan rekomendasi saham, langsung saja klik di kabarbursa.com. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sama-sama, Rati. Ya, itu tadi perbincangan kami dengan Pram Ivan Datu selaku redaktur pelaksana kabarbursa.com.